Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jumat siang aku diminta tolong oleh Bu Desri untuk mengantarkan pergi berlebaran ke saudara yang di luar kota, yang jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan mobil. Itu pun ternyata aku tidak lagi macet. Rencananya kami akan langsung pulang lagi ke rumah alias tidak menginap. Sesampainya di rumah saudara, ternyata anggota keluarga pas pada berkumpul di sana. Banyak di antara saudara perempuan yang lama tidak bertemu dengan Bu Desri mengatakan kalau dia awet muda. Memang kecantikan Bu Desri tidak ada duanya, malah masih lebih cantik dan menarik Bu Desri jika dibandingkan dengan para ibu-ibu yang 10 tahun lebih muda darinya. Walaupun sebenarnya Bu Desri sudah berumur 48 tahun. Karena Bu Desri selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan yang namanya senam. Kalau di rumah beliau selalu merawat dirinya agar tetap fit, cantik, dan energik. Tepat jam 10 malam, kami pamitan untuk pulang. Maklum, rumah kami sangatlah jauh. Dan bila tidak ada halangan, mungkin kami berdua akan sampai di rumah mungkin jam 2 subuh. Setengah jam kemudian, tepatnya jam 10.30, kami telah meninggalkan rumah saudara kami. Itu dan aku langsung tancap gas. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Bu Desri mengingatkanku, hati-hati jangan terlalu ngebut ya Bud, jalannya sangat licin. Betul kata Bu Desri, karena saat itu hujan yang turun mulai deras. Apalagi sudah mendekati puncak dan jalanan mulai berkabut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba setir mobil aku terasakan sangat berat. Aduh Bude, ban mobil bocor. Secara refleks, Bude Sri menjawab, cepat pinggirkan mobilnya ke halaman hotel terdekat. Takutnya nanti nggak keburu, bisa-bisa kita repot di jalan. Mana hujan deras. Untung saja sedikit kemudian sudah terlihat olehku sebuah hotel. Dengan segera aku berbelok memasuki halaman hotel itu. Sebelum kami keluar dari mobil, Bu Desri berkata, Budi, kalau ban mobilnya kempes dan nggak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di hotel. Besok pagi saja perjalanan kita lanjutkan. Mendengar rencananya itu, aku pun hanya mengangguk. Karena memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah di hotel itu. Dan tidak lama berselang, kami berdua dijemput dan diantar petugas hotel ke resepsionis untuk mengurangi kecurigaan pihak hotel. Bu Desri langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Terlihat Bu Desri menggerlip matanya kepadaku sambil mengeluarkan kredit cardnya untuk digesek sebagai jaminan menginap di hotel 1 malam. Setiba di kamar, Bu Desri langsung tersenyum manis padaku dan berkata, Budi, jangan macem-macem ya. Walaupun tadi Bude telah melapor ke pihak hotel kalau kita ini suami istri, tapi kamu tetaplah keponakan Bude. Jadi nggak boleh macem-macem. Spontan aku menjawab, baiklah Bude. Entah dari mana datangnya keberanianku itu untuk mengatakan itu pada Bu Desri. Walaupun itu aku sampaikan secara bercanda. Tetapi kalau dipikir-pikir, wah bisa berabe juga. Tinggal di satu kamar hotel dengan Bu Desri yang cantik dan menawan ini. Pasti dugaan orang-orang kalau bukan suami istri yang kemalaman, pastilah kekasihnya dan yang jelas pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam yang indah berdua. Di saat aku memikirkan praduga orang terhadap kami berdua, tak terasa
ada yang tiba-tiba menggeliat pada diriku. Sepertinya bisikan-bisikan halus mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba saja Bude Sri berkata lagi, "Bude, mau mandi dulu ya? Tolong bantu bukain ini." Wadidaw, penggoda iman makin kuat. "Iya Bude," sahutku agak grogi. Di saat aku membantu Bude Sri itu, entah kenapa aku malah mencoba melirik yang indah-indah di tubuh Bude Sri. Sehingga dalam hati aku berkata, pastilah semua laki-laki yang berdekatan dengannya ingin bisa memiliki keindahan tubuhnya dan kesempurnaan alami yang ada padanya tanpa terkecuali termasuk aku. Semoga saja malam ini adalah malam untuk keberuntunganku. Sewaktu Bude Sri di kamar mandi, terdengar sayup-sayup riak air di bak mandi. Tiba-tiba saja terdengar panggilan perlahan dari Bude Sri dari dalam kamar mandi itu. "Budi, kamu juga mandi? Airnya nyaman dan hangat kok." "Ntar lagi Bude ya." "Iyalah, masa sih mandi bareng," serunya. Lalu senyap. Apakah ini sinyal keberuntunganku darinya? Ataukah hanya candaan saja? Sabar ya sobatku, kamu nanti pasti aku masukkan di kandang yang tepat dan nyaman. Gumamku dengan pikiran yang mulai ngelantur. Beberapa saat kemudian, Bude Sri keluar dari kamar mandi. Dengan berhanduk tebal, Bude Sri menuju spring bed dan langsung masuk ke dalam selimut yang tebal yang tersedia. Selanjutnya Bude Sri berkata, "Sana gantian, kamu yang mandi. Bude mau tidur dulu." Aku pun langsung menjawab, "Budi nggak jadi mandi Bude. Besok pagi saja sekalian mandinya." Karena sebenarnya jawaban ini sudah aku persiapkan dari tadi dengan tujuan agar bisa cepat-cepat tidur, alias lebih cepat tidur di samping Bude Sri. Di malam menjelang pagi itu, terserah kamu saja, tapi kalau bau, jangan tidur di samping Bude loh, ucapnya dengan senyum manis setelah aku ikut tidur. Aku masih menunggu kira-kira 10 menit setelah napas Bude Sri seperti mulai teratur, alias sudah tidur. Dengan perlahan, aku mencoba ikut juga masuk di balik selimut tebal itu. Tetapi tiba-tiba ada Bude Sri bergerak. Mungkin karena hembusan dingin akibat selimut yang dipakainya itu, sehingga tampak olehku kalau Bude Sri yang tengah tidur di bawah selimut itu dengan sejuta keindahannya. Karena hanya mengenakan handuk tebal itu. Karena kami berdua memang tidak mempersiapkan pakaian ganti. Karena memang menginap di hotel ini juga di luar rencana kami berdua. Bude Sri tertidur miring, membelakangiku. Di sebelah kanan perlahan aku masuk di balik selimut itu. Beberapa saat kemudian, Bude Sri pun berbalik. Tentu saja, wajahnya jadi hampir menyentuh wajahku. Aku tatap matanya yang tertutup indah itu. Hidung kecilnya yang mancung. Kuberanikan diri menoleh hidungnya. Tetapi tidak ada reaksi apapun darinya. Aku lanjut untuk lebih jauh lagi. Tetapi ternyata masih juga tidak ada reaksi dari Bude Sri. Akhirnya dengan detakan jantungku yang berdebar-debar, aku pun segera memulainya untuk menyenangkan diriku dengan semakin nekat pada Bude Sri. Sekian detik kemudian, mulailah terlihat tarikan napasnya yang sedikit terganggu, mungkin karena terhalang dengan hidungku. Pada akhirnya, Bude Sri pun membuka sedikit peluang untukku. Onde-mande kesempatan emas ini, pikirku. Tanpa aku duga, rupanya Bude Sri di dalam tidurnya itu mulai mengikuti alur yang sedang aku buat.
Mungkin saja Bu Desri sedang mimpi dalam tidurnya itu. Selanjutnya tentu saja, dengan adanya tanda-tanda itu, keberanianku pun bertambah untuk semakin meningkatkannya agar semakin menyenangkan. Keadaan yang langka, dan untuk pertama kalinya aku bisa dekat dengan Bu Desri. Seperti ini membuatku makin kesurupan. Dalam hatiku sempat berpikir, apakah Bu Desri saat ini sedang bermimpi dengan suaminya, ataukah hanya pura-pura tidur? Tetapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya agar aku sukses malam ini. Yaitu sukses dalam mewujudkan apa yang aku mau dari Bu Desri. Perlahan tapi pasti, Bu Desri mulai bereaksi. Dan tentu saja itu semakin membuatku merasa senang dan bertambahlah semangatku. Dengan perlahan, Bu Desri aku dorong agar posisinya tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan episode yang lebih jauh lagi. Tentu saja, aku semakin lupa segalanya. Lupa kalau yang bersamaku ini adalah Bu Deku sendiri. Aku semakin kesurupan. Akibat makin tingginya semangatku di kala itu, akhirnya Bu Desri pun terbangun. "Hei Budi, kamu ngapain? Ini nggak boleh." "Maaf Bude, aku tidak bisa tidur, apalagi dekat dengan Bude yang cantik ini." "Oh alah, begitu toh." Selanjutnya, Bu Desri kembali terdiam agak lama, lalu berbalik membelakangiku. Sedetik kemudian Bu Desri kembali berucap, "Baiklah Budi, tetapi jangan gerasa-gerusu gitu caranya. Yang romantis biar kita sama-sama senang." Ungkapan yang berusaha disampaikannya itu kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi sempat aku kerjakan itu dibenarkan? Tetapi nggak boleh gerasa-gerusu. Atau apa? Ya, tetapi saat itu tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya. Karena aku lebih memilih fokus pada bagaimanakah caranya agar sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari Bu Desri menjadi semakin kuat dan pada akhirnya lancar semuanya. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku memberanikan jawaban singkat pada Bu Desri. "Maafkan Bu De." Seraya aku menatap punggungnya, entah sudah berapa lama kami berdua sama-sama terdiam. Tiba-tiba saja Bu Desri berbalik dan berkata, "Kalau kamu ingin dengan Bu De, syaratnya harus dengan cara yang perlahan-lahan. Kan masih banyak waktu. Ya sudah Budi, malam ini boleh lanjutkan lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini semuanya bebas untuk Budi." Ternyata malam itu aku dibuatnya merasa senang. Karena setelah itu Bu Desri lah yang malahan lebih duluan berinisiatif. Dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu Bu Desri dalam keadaan tertidur tadi. Karena kali ini Bu Desri dalam kondisi sadar, sesadar-sadarnya dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu, semuanya berlangsung saling kerjasama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitupun bagiku dan Bu Desri. Sesaat kami berdua lupa diri bahwa yang terjadi di malam itu adalah antara keponakan dan Bu D-nya yang orang katakan sangatlah tabu. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru dan penuh dengan suasana yang sangat romantis. Nah, itulah dia ceritanya dari Bu Desri dan juga aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.